Shalom, selamat pagi, semangat pagi terus. Kita percaya hidup kita senantiasa diberkati Tuhan dan hidup kita semakin jadi satu attraction, satu ketertarikan tersendiri buat dunia yang membutuhkan adanya hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang diberkati Tuhan senantiasa harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena dunia sangat membutuhkan kita semua. Amin. Hidup kita yang harus menjadikan pelita buat mereka, bahkan tidak cuma sebagai pelita, tapi kita sebagai sumber listrik, sumber energi yang akan mengempartasikan terang itu pada teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat gereja kita punya karakter yang kita sebut sebagai kita, kindness, integrity, trust, dan anointed. Kita percaya bahwa salah satu dari karakter yang akan kita kembangkan dan kita tumbuh kembangkan buat seluruh jemaat, pengerja, dan semua yang terlibat dalam gereja kita NIC supaya kita punya identitas yang baru, yaitu bicara masalah integritas. Integritas ini adalah sesuatu hal yang seringkali diucapkan orang, seringkali dibicarakan orang, tetapi terkadang kita lupa untuk mempraktekannya. Karena mempraktekkan integritas tidaklah mudah. Sebagai contoh kalau kita melihat paling simpel yang saya selalu ingat dari apa yang di-sharingkan beberapa hamba Tuhan. Kalau kita pergi belanja ke supermarket, lalu kita ambil kereta belanjaan gitu kan. Kita belanja, kita ambil, lalu kereta itu kita bawa ke mobil untuk kita angkut barang-barang kita belanja masuk ke mobil. Pertanyaannya, kereta belanjanya sehabis itu dibawa kemana? Biasanya tingak-tinguk, nggak ada yang lihat dan ada parkiran kosong, taruh aja situ. Padahal itu harusnya dibalikin ke tempat asalnya pada saat kita ambil. That's a matter of integritas. Case yang kedua, kalau malam-malam jam 11 malam, jam 12 malam, ngelewatin lampu lalu lintas, kita seringkali berhenti atau tengok kiri, tengok kanan. Kalau kosong, nggak ada polisi, lampunya merah kita lewatin. Nah, apakah itu juga contoh integritas? Banyak hal yang kita bisa berikan contoh, abundant of examples yang kita bisa berikan buat kita. Mana yang integritas, mana yang disintegritas. Teman-teman, hari ini saya ingin, karena kita kan punya gereja yang namanya New Identity Church. Gereja dengan identitas yang baru. Tentunya jemaat yang hadir, pengerja yang melayani di gereja ini harus punya identitas yang baru. Dan identitas baru ini apa? Identitas baru ini harus yang membawa daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang belum kenal NIC atau belum kenal Kristus. Kita tokoh-tokoh, kita orang-orang yang ada di NIC harus punya identitas baru yang mempunyai daya tarik buat orang untuk melihat. Dulu kau begini loh, tapi setelah beberapa bulan ini kok berubah. Dulu mukanya agak gelap-gelap dikit gitu kan. Bukan karena skincare kemudian jadi terang, tetapi terangnya bukan karena skincare, tapi terangnya karena memang ada terang di dalam kehidupan kita, berpancar di wajah kita yang dulunya penuh dengan kemurungan, setelah ada di NIC penuh dengan sukacita dan senyuman. Itu yang harusnya bisa dilakukan itu. Dan itu bisa dilakukan kalau kita punya integriti yang baik. Pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang integrity is the powerful attractions. Kita sedang mau masuk ke dalam tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat itu anggap aja itu adalah buah apel yang warnanya hijau-hijau semua. Dan pada saat kita masuk, kita adalah apel yang warnanya merah, ranum, dan membuat daya tarik yang tersendiri. Kalau kita pergi ke supermarket beli apel, tentunya kita nggak milih yang hijau kan. Tentunya kalau di apel yang hijau ada yang merah, pasti yang diambil adalah yang merah. Karena yang merah itu menarik, apel yang manis itu adalah warnanya merah. Walaupun secara faktanya apel hijau ada yang manis juga. Tetapi daya tarik warna itulah yang membuat kita menjadi satu attraction tersendiri. Ada satu pembedaan tersendiri. Berani nggak kita tampil beda? Beberapa minggu lalu saya sharing juga di anak-anak muda. Berani nggak kita tampil beda? Tapi tampil bedanya bukan beda dengan beda secara duniawi, tapi beda secara anak Tuhan. Berani nggak kita tampil secara otentik? Apa adanya kita? That's integritas.
Integritas itulah yang akan membawa daya tarik tersendiri. Karena orang yang punya integritas tinggi itu akan jadi pilihan. Mantan CEO Astra yang sekarang jadi CEO-nya Triputra Group, Pak TP Rahmat juga mengatakan, number one syarat utama kalau dia merekrut satu eksekutif buat dia adalah yang dinilai adalah integritasnya yang paling utama. Pemimpin yang baik dilihat dari integritasnya. Apakah yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan itu sama atau tidak. Integritas dalam Alkitab Amsal 10 ayat 9, bahasa Indonesia adalah siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Tapi saya lebih memilih yang dari NIV, dari bahasa Inggris. Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Artinya apa? Kalau kita mau tampil apa adanya otentik, kita harus punya integritas yang tinggi. Karena apa? Kita nggak pakai topeng banyak-banyak. Kita nggak berpura-pura banyak. Ya apa adanya Robertus ya beginilah. Dan semua orang tahu Robertus kayaknya seperti itu. Ya that's it Robertus. Bukan di depan jemaat seperti ini, di keluarga berbeda, di tempat kerja berbeda, di tengah masyarakat mungkin juga berbeda, di tengah-tengah kenakalan malam hari juga berbeda lagi. Itu adalah peran kita berbagai macam. Kalau peran kita berbagai macam, suatu saat kita kebalik-balik nanti. Peran di malam hari yang nakal tadi, tiba-tiba dibawa ke gereja. Atau malah di malam hari kita bawa yang ke gereja. Kan jadi bolak-balik. Tapi kalau apa adanya kita secara realita seperti ini, kita nggak perlu mikir kita harus pakai topeng yang mana. Dari ayat ini disimpulkan bahwa secara KBBI juga dari Kamus Bahasa Indonesia, integritas itulah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan kejujuran. Jadi integritas memang tidak bisa lewat atau tidak bisa lepas daripada arti kejujuran, honesty. Ya. Jadi apa adanya kita jujurkan apa yang kita munculkan. Atau singkatnya, definisi secara panjangnya, klik. Standar hidup yang sesuai dengan firman yang dilakukan dalam kehidupan sehari tanpa ada maksud untuk suatu pujian, bahkan tetap dilakukan walaupun tidak dilihat oleh siapa-siapa. That's integritas. Orang Kristen, selalu saya katakan umur saya sudah 56 menuju 57. Anggap aja saya anggap 50 tahun deh. 50 kali 50 berarti ada 2.500 minggu kurang lebih saya alami. Saya bertobat, anggap aja umur 7 tahun, berarti 50 tahun saya beribadah selama 2.500 kali. Itu kalau seminggu sekali. Ya. Nah kalau seminggu sekali seperti itu, ada 2.500 preaching yang saya dengarkan, sudah berubahkah karakter saya? Apakah kita sudah terlalu hafal baca Alkitab berkali-kali dari kitab Kejadian Wahyu mungkin sudah 5-6 kali bahkan lebih dari 10 kali. Tapi sudah berubahkah diri kita? Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari menjadi standar hidup kita tidak? Kalau iya maka apa yang menjadi asupan masuk dalam pikiran kita itu harus sesuai dengan perkataan kita dan itu sesuai dengan tingkah laku kita. Kalau kita katakan orang Kristen penuh kasih, penuh cinta kasih, kita harus mengampuni sesama kita. Kemudian disalib orang terkadang sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Nah itu gak sesuai, itu tidak integritas. Integritas adalah standar hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada maksud untuk suatu pujian, bahkan tetap dilakukan walaupun tidak dilihat oleh siapa-siapa. That's integritas. Berat apa ringan? Cukup berat ya, cukup berat. Dan mata semua orang melihat kita. Kalau kita ngomong, Bapak gerejanya di mana? New Identity Church. What kind of new identity do you have right now? What is the difference between the old identity and the new identity? Apa yang membedakan kalau kita katakan bahwa saya gerejanya adalah gereja identitas yang baru? Banyak orang yang tanya, emang dulu identitas saya kayak apa? Sekarang yang baru kayak apa? Can you mean it? Can you mention it? Anda bisa menjelaskannya. Dan orang pada saat kita dijelaskan, apakah orang itu merasakan perbedaan itu? That's integrity. Sistem dunia selalu mengatakan, dunia ini membuat kita untuk tidak berintegritas yang terlalu tinggi.
ada kasus yang namanya saya sebut kelaziman. Dosa awam, dosa yang sudah universal, dosa yang sudah diterima oleh masyarakat. Terkadang kita nggak ngerasa bahwa kita sedang mengikuti. Toh yang lain juga ngelakuin hal sama lah Pak. Berarti dosa ini udah dosa yang, dulu kan ada namanya dosa kecil, dosa besar. Ini dosa kecil yang masyarakat udah lakukan lah. Hipokrisi, kemunafikan, kepalsuan. Kepalsuan diri kita ini adalah satu hal yang lazim, yang awam. Betul ya? Kalau nggak pakai topeng rasanya kehidupan kita jadi nggak benar gitu kan. Kalau apa adanya, lu sok aja lu. Seringkali begitu. Jadi hipokrisi adalah sesuatu hal yang biasa. Corruption, corruptive things, corruptive actions itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Ya telat-telat dikit masih telat 5 menit gak apa-apa lah. Even di tempat gereja pun kita tahu gereja mulai jam berapa. Pengerja datang harus jam berapa. Ya telat-telat dikit gak apa masalah lah. Toh gembalanya juga cincai-cincai aja. Semakin kita kompromi terhadap itu, semakin akan jadi habits buat kita. Kalau udah jadi habits, itu yang namanya dosa kelaziman. Udah lazim, udah biasa. Yang paling lagi sekarang sedang dialami, baik di bangsa ini atau di masyarakat duniawi sekarang, baik di dunia sekuler maupun kerohanian, yang saya sebut dengan autocratic legalism. Kalau ada suatu hukum atau aturan, pada saat sudah ditetapkan dan disepakati, dan pada saat kita praktekkan membuat saya susah, membuat tujuan kepentingan pribadi saya nggak bisa tercapai, apa yang dilakukan? Saya ubah aturannya. Untuk mengubah aturannya apa? Untuk membuat diri kami, untuk kepentingan saya bisa terlaksana. Untuk semua cara yang saya inginkan bisa saya jalankan. That's autocratic legalism. Ya kita tahulah, baik dalam dunia politik, dunia usahawan, dunia manapun, gereja pun sama. Ada kesepakatan aturan begini, kita ubah supaya kita lebih enak. Dan semuanya. That's autocratic legalism. Atau sistem dunia yang kedua, kekayaan. Harta, mamon, ini juga menarik buat kita. Membuat kita ketarik untuk tidak berintegritas. Ada keserakahan, ada pamer, ada hedonisme yang muncul. Ini juga membuat kita menjadi tidak integritas. Yang penting saya bisa punya uang banyak untuk bisa memuaskan keserakahan kami, bisa memuaskan kepameran saya, bisa memuaskan hidup mewah saya ini. I don't care saya mau dapat dari mana. Segala cara saya tabrak untuk melakukan itu. Dan sangat mudah sekali. Banyak pamil katakan, you kalau nggak main amplop nggak akan bisa sukses proyekmu. Apakah iya? Pernah saya masuk dalam satu perusahaan, saya bidding harganya anggap aja 300 juta. Untuk satu program training outbound dengan 300 orang 300 juta. Alias satu orang 1 juta. Udah include tempat tinggal dan segala macam semuanya selama 3 hari. Singkat cerita dia katakan oke, 300 juta, tapi bisa nggak kwitansinya 300 juta tapi saya menawar harganya tinggal 100 juta. Pesertanya enggak 300 orang. Pesertanya turun tinggal 80 orang doang. You masih untung dong, 1 juta lebih kan. Tapi kwitansi masih 300. Pada saat itu hati saya gundah gulana. Kalau saya batalkan menjadi satu prestasi yang enggak baik. Karena perusahaan ini cukup punya nama gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Teman-teman saya juga katakan, jalanin aja lah, gak apa-apa lah. Saya katakan, aku gak damai. Maka pada saat itu saya berdoa, Tuhan bukan saya yang batalin, bukan perusahaan saya yang batalin. Klien yang harus batalin. Supaya saya aman. Saya gak jalanin dosa, tapi batalnya juga secara kondite perusahaan saya juga bukan dari kami yang batalin. Singkat cerita akhirnya suatu saat perusahaan ini nelpon lagi, mohon maaf Pak, yang kemarin sudah oke semua ternyata nggak oke. Karena apa? Ada salah satu direktur yang punya teman yang bisa masuk dan mereka menggunakan pertemanan itu. Mohon maaf dibatalkan. Saya bukannya nyesel, saya bersyukur luar biasa. Karena apa? Saya bebas dari melakukan disintegritas.
Nah, apakah kita berani kalau ada proyek yang membawa ke sana dan kita berdoa, batalkan Tuhan. Ini Kang Tao loh. Ya. Kang Tao itu kan hauce ya Pak. Nah, inilah kekayaan. Apakah kekayaan membuat kita tertarik terhadap disintegritas? Yang ketiga adalah kekuasaan. Position, power, and dominion. Ini akan menguasai kita untuk menghalalkan segala cara. Inilah dunia yang menarik kita untuk menjadi tidak berintegritas. Tapi ada kalangan tertentu yang ingin melihat apakah ada orang yang lebih menarik pada dunia ini. Kemarin di ITM Pak Tony Mulya sharing misalnya masalah kemuliaan Allah, saya akan bahas lebih lanjut. Ini adalah sharingnya beliau. Bahwa pada zaman perjanjian lama yang namanya kemuliaan Allah itu hadir di bait suci Allah. Pada zamannya Yesus Kristus itulah sendiri yang kemuliaan Allah. Di zaman now sekarang justru kita anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Caranya gimana? Ada tiga fase salvation, 3 fase keselamatan yang harus kita lewatin. Justification, pertama kali kita percaya pada Kristus sebagai juru selamat, pasti Tuhan benarkan. Kenapa? Diampuni semua dosa masa lampau dan dibenarkan, disucikan dan dikuduskan. Setelah itu di-sanctification, dikuduskan, dilepaskan semua hal-hal yang jelek. Dilepaskan dan dibuang semua yang jelek. Tinggal kita rela enggak membuangnya. Habis itu baru vessels yang sudah clean, vessel yang sudah glory ini baru bisa diglorify oleh Tuhan. Diisi dengan kemuliaan Allah. Pada saat tubuh ini diisi dengan kemuliaan Allah, maka tidak ada yang mustahil yang kita bisa lakukan melalui kemuliaan Allah. Amin. Gimana caranya? Salah satunya adalah gimana kita bisa mendapatkan integritas. Integritas itu bisa dilihat dari sisi apa sih? Orang yang punya integritas sebagai tanda kemuliaan Allah, nomor satu adalah kasih. Seringkali saya sharing beberapa bulan yang lalu, kasih itu bukan kasih kepada orang yang mengasihi kita tok. Atau hanya kita memberikan kasih kepada orang yang mengasihi kita saja. Tetapi yang paling sulit adalah kita bisa memberikan kasih kepada orang yang sebenarnya tidak layak kita kasihi. Contohnya lah orang Samaria. Samaria dengan orang Yahudi bermusuhan. Perpecahan bangsa Yahudi pertama kali adalah pecahnya kaum Yahudi dan Samaria. Saking bencinya terkadang mereka tidak saling menolong dan lewat-lewat aja. Tapi kasus daripada orang yang dirampok ini adalah sudah dilewati oleh 2 imam atau 2 orang Yahudi, tapi orang Yahudi sesama Yahudi tidak mau menolong, justru orang Samaria yang punya belas kasihan dan kasih Kristus itu mau menolong. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena memang orang-orang Yahudi, orang Farisi itu adalah pandai dalam hal teorinya. Dia hafal terhadap Taurat Allah. Hafal semuanya, aturan itu hafal orang-orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Tapi dipakai untuk menghakimi orang-orang. That's orang Yahudi, orang Farisi. Orang Samaria itu kebalikannya. Samaria mungkin pahamnya bisa salah karena dia memang melenceng daripada perintah Tuhan. Tetapi prakteknya ada. Kalau bicara kasih, Samaria nomor 1 bisa mengasihi orang, mengasihi sesamanya. Contohnya kasus ini orang Samaria yang menolong orang Yahudi dirampok. Dia dengan gerakan hati belas kasihnya, dia mau menolong orang ini, enggak cuma menolong ngobatin, sampai dibawa ke tempat penginapan, dibiayai penginapannya, kalau kurang nanti pas datang lagi dia bayarin lagi. Enggak tanggung-tanggung berikan kasihnya. Biasanya orang Kristen itu identik dengan kasih. Kalau dulu apal tuh, Bu Heni masih apal nggak? Kalau dianiaya, dimaki, memberkati. Itu kan selalu menjadi bahasan kita terus-terusan setiap minggu diomongkan. Tapi apakah kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita dicaci maki, kita memberkati atau malah balas caci maki? Kalau kita ditempeleng, kita balas tempeleng lagi enggak? Kalau kita disakiti hatinya, kita balas dendam enggak? Dunia penuh dengan darah, hutang darah dibayar dengan darah. Mata dibayar dengan mata, kaki dibayar dengan kaki. Tapi Kristus katakan, kasihilah dan doakanlah musuhmu.
That's the difference. Itulah bedanya identitas dunia dan identitas sebagai anak Allah. Kalau orang dunia katakan, aku disakiti, aku balas sakiti. Aku dikasih, aku akan balas mengasihi. Tapi orang Kristus, anak-anak Kristus, anak Allah, enggak seperti itu. Anak Allah disakiti, aku menyayangi engkau. Disakiti, aku mengampuni engkau. Bahkan aku memberikan kasih yang lebih lagi pada orang yang menyakiti aku. Enggak gampang. Maka Alkitab katakan, kalau engkau tidak lebih daripada orang-orang Farisi ini, dalam tata ibadahnya, engkau gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya ada sesuatu standar yang lebih daripada orang-orang kebiasaan. Integritasnya itu harus lebih. Kasih gak cuma dikotbahkan, kasih gak cuma diucapkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sulit. Tapi harus kita belajar terus. Tanda-tanda integritas sebagai tanda kemuliaan Allah adalah hidup tanpa kepalsuan. Di Matius 23 ayat 3 mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ini adalah sindiran Kristus, sindiran Yesus pada orang-orang Farisi. Yesus katakan, dengarkan semua ajaran orang Farisi, lakukan apa yang diajarkan, tapi jangan melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Karena biasanya mereka hanya bisa mengatakan, tapi tidak mau melakukannya. Bukankah sekarang kebanyakan hamba Tuhan juga modelnya seperti ini? Pintar khotbah, pintar menghakimi, pintar memberikan firman Tuhan dengan lugasnya. Tetapi kehidupan sehari-harinya jauh daripada apa yang diajarkan. Sulit memang. Dulu pada saat anak-anak saya masih ikut, seringkali kalau saya lagi ada tugas, saya bawa istri dan anak-anak. Untuk apa? Mereka lah polisi-polisi saya. Karena pada saat kehidupan di rumah tangga, kan gak ada yang lihat, cuman gak ada yang lihat. Pak Gembala, Ibu Gembala gak lihat kehidupan rumah tangga saya. Tapi mereka lah yang merasakan dan melihat apakah perilaku saya itu sama dengan apa yang saya khotbahkan. Dan kalau berbeda, mereka katakan, pinter ngomong di atas mimbar, perilakunya beda. Itu yang membuat saya maknyek gitu ya. Itu menjadi introspeksi buat saya. Apa iya ya? Saya harus introspeksi setiap saat. Setiap malam sebelum tidur, saya katakan say thank you, give thanks, dan minta perlindungan Tuhan untuk bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya baru saya lebih banyak waktu untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan, correct me if I'm wrong yesterday. Perbaiki perilaku saya hari ini. Kuduskan kembali vessel ini, tempat ini, tabung ini. Supaya layak di hadapan Engkau senantiasa. Gak mudah, karena suara saya cukup kenceng. Bahkan dulu pada saat kerja pun, nama Robertus itu banyak. Dan istilah Robertus saya, Robertus Toa. Karena kalau ngajar gak pakai mic, katanya kalau pakai mic nanti pada budak atau mic-nya malah berjebol. Udah gak usah pakai mic, Bapak teriak aja pasti dengeran semua. Terkadang suara keras itu ada manfaatnya, tapi pada saat ngajar jadi clear, jadi jelas gitu ya. Tapi kalau lagi ngobrol, apalagi istilah manggil di dapur, saya ada di kamar, teriaknya pelan, apa? Kencengan, gak usah teriak-teriak kenapa? Kan bingung. Volumenya yang pas yang berapa gitu kan. Kalau pakai sound system enak bisa ada takarannya volumenya berapa. Tapi kalau nggak ada ini kan nggak ada mixernya gitu kan. Terkadang kenceng dikira teriak-teriak atau bentak-bentak, pelan nggak kedengeran. Semakin tua semakin terkadang meletup juga emosi, tensi juga terkadang tinggi membuat emosi tinggi. Ini benar-benar lebih sering introspeksinya sekarang. Banyak diam untuk merenung supaya jangan sampai ada yang salah paham terhadap suara dan cara berbicara saya. Ini yang harus menjadi hidup tanpa kepalsuan, hidup apa adanya. Kalau kita nggak pakai topeng maka kita berada dimanapun akan sama. Hal yang ketiga, integritas sebagai tanda kemuliaan Allah adalah pada saat kita bisa menjadi enlightening.
bukan shining saja, bukan hanya kita hidupnya bersinar, tetapi enlightening. Enlightening itu nggak cuma terang, tapi menerangi, bahkan bisa menjadi sumber terang itu. Karena apa? Kita bisa mengempartasikan. Yesaya 60 ayat 1 ini bukan bicara malah shining, raise and shining, tapi raise dan enlightening. Mempartasikan sumber terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Integritas yang kita bangun, yang kita tumbuh, itu akan membuat setrum, membuat satu aliran listrik, mengempartasi aura yang ada di sekitar kita pada saat kita berkomunitas. Ini yang harus kita kembangkan dan tumbuhkan terus. Supaya di mana kita ada, memberikan warna, bukannya diwarnai. Tetapi kita memberikan warna tertentu. Nah, hal-hal inilah yang harus dituntutkan oleh kita. Kita harus tuntut pribadi kita supaya kita punya integritas dalam artian kasih yang tanpa syarat, kasih kepada orang yang tidak dikasih, yang tidak layak kita kasih, hidup tanpa kepalsuan dan menjadi enlightening. Ini harus menjadi tanda kita, menjadi identitas kita. Hal yang terakhir ada 4 hal gimana caranya kita bisa menumbuh kembangkan integritas kita. Yang pertama, mau nggak mau, NIC harus jemaatnya rajin untuk bergereja dan berkomunitas seiman. Sebentar lagi, nggak tahu kapan, tapi kita lagi persiapkan supaya kita punya cell group. Supaya apa? Cell group atau komunitas. Sekarang aja gereja NIC sudah mulai sibuk nih. Hampir tiap 2 hari pasti ada pertemuan. Hari Minggu ibadah 1-2, mungkin 3 sampai youth. Hari Selasa ada MIF, ada Mission for Isfan. Nanti Kamis ada ibadah tengah minggu, nanti kembali lagi hari Minggu lagi. Teman-teman semuanya rindu kalau dari Minggu ini kapan ya MIF lagi. Mudah-mudahan bukan lip service ya, tapi benar-benar ada kerinduan dalam hati, kepengen ketemu terus. Karena apa? Ada bonding, ada satu chemistry yang sama, yang bisa membuat diri kita semakin bertumbuh kembang. Nanti kalau ada cell group lagi akan tambah bonding lagi. Nah, orang yang bergereja, kalau nggak salah minggu lalu Pak Gembala juga berbicara masalah bergereja. Bergereja itu bukan pergi gereja. Kemarin kan pergi ke gereja, bergereja, dan live streaming ya. Kalau live streaming supaya namanya gereja semua, pergi ke gereja, bergereja, nonton gereja. Semuanya gereja. Tapi kalau pergi gereja hanya sebagai satu kewajiban sebagai orang Kristen, hari Minggu masa ke gereja sih? Hari Minggu harus ibadah dong. Paling enggak kalau pagi-pagi di tangga, Pak mau kemana? Sorry mau ke ibadah dulu ya, mau ke gereja dulu. Wah Bapak saleh ya, rajin hari Minggu. Walaupun sampai di sini cuman baca WA, baca Instagram, lihat Instagram, dengerin khotbah juga seliweran doang. Kalau nyanyi angkat tangan, pada saat khotbah kita mulai buka WA. Mungkin ada yang tadi malam kurang tidur dan khotbah gembalanya atau khotbah pembicaranya menina bobokan sehingga tidur dengan nyenyak. Gereja adalah tempat tidur yang paling nyaman. Karena sambil tidur kita didongengin masalah firman Tuhan. Itu namanya pergi ke gereja. Nonton gereja, malas ke gereja. Tapi seolah-olah saleh. Kenapa? Setiap saat melihat live streaming. Pagi-pagi udah mendengarkan suara Michael Gunawan khotbah. Wah hebat. Pagi-pagi udah mendengarkan siaran live streamingnya gereja GSCS. Dengerin puji-pujiannya. Habis itu nanti Pak Gilbert. Habis itu kemana? Setiap sehari Minggu itu bisa lihat live streaming bermacam-macam. Bagus. Tetapi kalau tidak pernah berkomunitas juga, kita nggak bersenggolan dengan sosialitas kita, komunitas kita, itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa bertumbuh. Yang bisa bertumbuh adalah bergereja, artinya live in bersama dengan komunitas. Nggak cuma datang dan seliweran doang, tapi benar-benar tertanam, berkomunitas, menjadi one of the family. Jadi part of the family. Jadi satu bagian dalam keluarga gereja, keluarga NIC. Percaya saya, kalau Anda memang sudah tertanam di gereja ini, kita punya tanggung jawab bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan karakter kita menjadi identitas baru buat kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar dan berubah. Saya juga sering pernah sharingkan juga,
Nggak mungkin petani atau peternak itu membuat hewan itu hidup dan tumbuhan itu bertumbuh dan berbuah. Petani dan peternaknya yang menyediakan lahan dan membuatkan atau melakukan proses perawatan. Tapi tumbuh dan hidupnya hewan atau tanaman itu tergantung pada pribadi masing-masing. Orang berjemaat di NIC bisa bertumbuh dan berubah bukan karena gembala atau pengkhotbah atau semua pengerja melayani Anda dengan baik saja. Tetapi kalau sudah dilayani dengan baik, dikhotbahkan dengan hal yang baik, kita berusaha untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Kalau diri pribadi masing-masing tidak mau belajar dan berubah, itu adalah hal yang percuma juga. Memang bedanya gereja dengan sekolah itu ada bedanya. Di sekolah kita ajarin dan ada tesnya. Ada ujiannya, gereja nggak perlu tes, nggak perlu ujian. Atau kita mau bikin pembedaan, khusus NIC, setiap 6 bulan sekali jemaatnya kita adakan ujian tertulis dan ujian wawancara. Supaya mantep gitu loh, nempel benar-benar. Ya ujiannya adalah kita ngelihat adakah perubahan. Adakah promosi yang dialami? Adakah kelimpahan yang dialami? Promosi dan kelimpahan bukan bicara masalah duniawi saja. Promosi jabatannya, promosi pekerjaannya, promosi apapun juga atau kelimpahan terhadap harta. Tapi yang lebih utama adalah promosi dari standar kerohanian kita. Dipromosikan Tuhan naik ke standar yang lebih tinggi lagi. Kelimpahan bukan hanya kelimpahan harta, tapi kelimpahan karakter yang lebih terjadi. Itu yang menjadi sesuatu hal yang lebih abadi daripada harta duniawi semuanya. Ya teman-teman, itu hal kedua. Yang ketiga, renungkanlah dan lakukanlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau berintak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertanyaannya, boro-boro renung, baca saja sudah atau belum? Baca oke, sehabis baca ada nggak yang nyantol yang dibacain? Saya punya komitmen, punya kedisiplinan tiap pagi minimal 3 pasal saya baca. Sedang berjuang lagi untuk mencari dari 3 pasal yang saya baca, ada nggak satu ayat yang nyantol di otak saya? Kalau udah nyantol, ini yang diinget-ingetin supaya jadi introspeksi menjadi satu lilin yang menyala yang menghidupi kehidupan saya satu hari itu. Apakah saya mengikuti satu ayat yang nyantol di otak saya ini dalam pribadi, dalam perilaku keseharian saya. Kalau sudah melakukannya, kemudian kita introspeksi, ada hasilnya enggak? Kalau ada hasilnya, hasilnya pasti lebih bagus karena kita mengikuti firman Tuhan, itu akan menjadi satu dorongan, satu motivasi kembali untuk menjalankan itu terus-menerus menjadi satu saat menjadi habits, jadi satu kebiasaan. Jadi ada baca, renungkan, lakukan, rasakan dan nikmati, kemudian ceritakan dan sharekan lagi. Itu akan mengkristalisasi ayat yang ada di dalam diri kita. Kita menghidupi ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah ajarkan berulang-ulang. Di Ulangan 6 dikatakan bahwa apa yang kuperintah kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Repetitions, dikatakan ilmu pendidikan, repetitions adalah salah satu strategi pengajaran dan pendidikan yang terbaik. Afirmasi itu juga salah satu strategi juga. Gembala kita selalu mengajarkan kita harus melakukan afirmasi. Setiap harus kita bisa melihat ke cermin kita dan katakan afirmasi yang positif terhadap diri kita. Supaya tidak ada hal-hal yang menjadi syak buat kita. Tapi hal yang positif yang muncul. Dan itu harus diulang-ulang kita perkatakan. Baik dalam diri kita sendiri maupun kemanapun kita pergi. Kita ucapkan dan kita ulang-ulang terus menjadi satu repetition yang indah. Karena pada saat kita mengajar, kita pasti akan mendalami. Saya kalau diminta sharing firman Tuhan di atas mimbar ini, persiapannya harus benar-benar dilakukan dan perenungan yang tajam. Karena apa? Saya nggak mau apa yang saya ucapkan, yang saya sharingkan ini, nggak terjadi dalam hidup saya,
Dan bahkan istri dan anak-anak yang terdekat pun melihatnya, beda gitu ya. Tapi gimana caranya saya bisa sharingkan sesuatu yang paling tidak nyenggol-nyenggol dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungkan, semakin sering khotbah, semakin sering mengajarkan, kalau di dalam dunia sekuler saya mengajar di perusahaan-perusahaan, ilmu manajemen dan kepemimpinan, kalau saya ajarkan berulang-ulang, itu otomatis membuat memori saya, itu ada ilmu itu. Bahkan kalau kita praktekkan juga, memori pengetahuan itu gak sampai berhenti di memori saja. Tetapi sampai masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah kalau udah masuk dalam bawah sadar kita, itulah yang akan menjadi suatu habits, menjadi satu behavior, menjadi satu kebiasaan yang akan menjadi perilaku dan karakter kita. Itulah teori perubahan yang muncul. Kemarin saya baru saja mengajar di satu perusahaan besar, perusahaan yang memproduksi semen di Indonesia. Ada pertanyaan, Pak gimana caranya mengubah supaya orang itu punya inovasi yang tinggi, yang gak takut-takut kalau mengekspresikan idenya. Karena mereka katakan, kami takut ekspresikan ide setiap kali rapat. Kenapa? Setiap kali mengekspresikan, mengungkapkan ide, ujung-ujungnya saya dijadiin PIC, Pak. Jadi kepala proyek, malas beride, nanti kalau beride jadi PIC. Sama di gereja juga gitu kan, kalau lagi rapat, ini mau ada Natalan nih, ada ide enggak? Keluarin ide, Pak kalau gimana kalau Natalan begini-begini? Oke terima, kamu jadi PIC-nya ya. Ya ketiban pulung lagi gitu kan. Gimana cara mengubah supaya orang itu berani berekspresi tanpa harus ada rasa takut? Saya katakan perubahan itu kalau sudah jadi satu habits, menjadi satu satu memori di belakang pikiran kita, mengubahnya butuh perjalanan yang cukup panjang, cukup waktu. Kenapa? Dikikis terus dan dikikis terus sampai akhirnya menjadi satu habit baru. Coba kita nanti selesai ibadah ini, nanti malam kita renungkan. Identitas kita yang lama tuh kayak apa ya? Ini kan gereja udah 1 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah ikut dari ibadah pertama dulu permulaan. Sampai sekarang hampir 1 tahun, coba introspeksi. Adakah identitas yang baru yang Ibu dan Bapak dapatkan? Coba introspeksi. Kalau belum, introspeksi lagi. Yang tadi, apakah saya sudah bergereja dan berkomunitas dengan baik? Apakah saya sudah belajar dan berubah? Apakah saya sudah merenungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan apalagi yang di-sharingkan di gereja ini? Dan yang terakhir, sudahkah saya berulang-ulang mengatakannya buat kehidupan saya dalam pribadi saya maupun dengan keluarga saya? Kalau itu sudah dilakukan, percaya saya, pasti ada yang nyantol, pasti ada yang berubah. Betul ya? Entah dari sisi pengetahuan, entah dari sisi keahlian, tapi yang paling hebat kalau dari sisi attitude-nya berubah. Karakter dan sikap kita berubah, itu tujuan kita. Gimana gereja ini berdiri? Mengapa gereja ini berdiri? Hanya satu, ingin mengubah jemaat menjadi seperti karakter Kristus. Amin. Saya minta tim worship untuk naik. Bapak dan Ibu, ada satu lagu yang dikarang oleh Pak Niko. Pak Niko pernah dicemooh akibat menyanyikan lagu pujian ini. Karena dianggap lagu ini terkesan sombong gitu kan. Padahal kalau kita mau menyimak lagu ini dan syairnya, ini lagu yang sangat membuat kita gemeter. Tadi worship juga pada saat nanya, Pak Om ada lagu enggak? Bawakan lagu ini. Gemeter juga, waduh. Serem syairnya. Syairnya mengatakan selidiki aku, lihat hatiku. Kita bertanya Tuhan, apakah ku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Referennya kalimat pertama enak. Telah aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidup. Ini kan rasa syukur. Tapi kalimat keduanya dong. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku dapati tetap setia. Banyak orang dan sangat mudah orang untuk login jadi orang Kristen. Tanti mempertahankan supaya kita tetap ada di in-nya. Tetap ada di dalamnya.
Dan gak cuman itu juga, bisa mempengaruhi dan mewarnai masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lock in lebih banyak lagi dalam dunia komunitas Kristen. That's another challenge. Tantangan baru yang harus kita punyai. Artinya apa? Tantangan datang dari kedalaman diri kita. Berani gak kita ngomong? Selidiki aku, lihat hatiku.